Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah konsep yang super penting. Gimana sih caranya kita bisa menang dalam jangka panjang di dunia yang serba pengen cepat ini? Nah, semua ini kita ambil dari bukunya Dory Clark, The Long Game. Pernah nggak sih ngerasain hal ini? Kayaknya kita semua pernah ya. Dory Clark, penulis bukunya, ngegambarin momen ini dengan pas banget. Coba bayangin, alarm bunyi jam setengah 4 pagi. Dia lagi lewatin jembatan Brooklyn yang sepi buat ngejar penerbangan pagi-pagi buta, lagi dan lagi. Terus dia lihat lampu-lampu kantor masih nyala dan tiba-tiba jelek. Rasanya sepi banget. Dia jadi mikir, kenapa ya hidup gue kok gue desain jadi kayak gini? Nah, perasaan tertekan kayak gitu, itu bukan cuma Dori doang loh yang ngalamin. Ini yang disebut tirani kesibukan di zaman kita sekarang. Kita semua tuh kayak kejebak di mode eksekusi. Kerjain to-do list, balesin email, beresin masalah darurat, terus-terusan begitu. Sampai kita nggak punya waktu buat berhenti sejenak dan nanya, bener nggak sih ini yang seharusnya gue lakuin? Dan ini bukan cuma perasaan loh, ini data beneran. Lihat deh angka ini, 96%. Gila kan? Itu jumlah pemimpin senior yang ngaku kalau mereka nggak punya waktu buat satu hal yang padahal mereka semua setuju itu penting banget buat sukses. Apa itu? Ya, mikir strategis buat jangka panjang. Aneh ya, kayak paradoks gitu. Kita semua tahu mikir strategis itu penting, tapi kok malah kita hindari. Kenapa coba? Soalnya, kesibukan itu bukan sesuatu yang terjadi gitu aja ke kita. Ini adalah pilihan. Dan kita milih buat sibuk karena, ya anehnya, kesibukan itu ngasih kita sesuatu sebagai gantinya. Nah, di sini nih kita sampai ke akar masalahnya. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi, kita punya alasan klise. Aduh, kerjaan banyak banget. Tapi di sisi lain ada alasan yang sebenarnya. Sibuk itu udah kayak lencana kehormatan, nunjukin status kita. Lebih dari itu, sibuk itu kayak obat bius. Bikin kita kebas biar nggak usah nanya pertanyaan-pertanyaan yang susah kayak, gue bahagia nggak sih? Udah bener belum ya jalan yang gue ambil ini? Terus gimana dong caranya kita keluar dari jebakan ini? Jawabannya, mulai bermain jangka panjang. Ini bukan soal bikin perubahan besar yang drastis dalam semalam, bukan. Ini lebih kayak jadi arsitek buat masa depan kita sendiri. Naruh satu bata kecil, tapi strategis, setiap hari. Buat ngebangun sesuatu yang kuat dan berarti. Kutipan ini dalam banget karena ngerangkum bahayanya kesibukan. Anda bisa kalah justru dengan cara menang. Maksudnya gimana? Gini, Anda mungkin berhasil capai target penjualan kuartalan. Itu kan menang. Tapi karena sibuk ngejar target itu, Anda jadi ngabain inovasi yang bisa bikin perusahaan Anda bertahan 5 tahun lagi. Nah, itu kalah dalam pertarungan yang lebih besar. Biar lebih kebayang, kita lihat aja contoh nyata dari Dory Clark sendiri. Perhatiin deh timeline ini. Jauh di tahun 2014, dia udah mulai nanam benih dengan coba-coba bikin kursus online. Bertahun-tahun kemudian, pas pandemi datang di 2020, dan semua pemasukan dari seminarnya hilang total, benih yang dia tanam itu udah jadi pohon penyelamat. Ini bukan hoki ya, ini hasil dari mikir jangka panjang selama 6 tahun. Oke, jadi kita mulai dari mana? Langkah pertamanya ini mungkin yang paling susah. Kita harus menciptakan ruang. Dan itu intinya cuma satu. Berani bilang satu kata yang paling kuat, tapi juga paling jarang kita pakai di dunia kerja, yaitu tidak. Dan bilang tidak itu bukan berarti kita jadi orang negatif loh. Justru itu strategis. Jadi sebelum Anda iyain permintaan berikutnya, coba deh pakai checklist 4 langkah simple ini. Tanya ke diri sendiri, apa sih biaya peluangnya? Setiap kali kita bilang iya ke permintaan orang lain, itu artinya kita bilang tidak ke tujuan jangka panjang kita sendiri. Checklist ini gunanya buat ngelindungin aset kita yang paling berharga. Oke sip, Anda udah berhasil menciptakan ruang kosong dengan bilang tidak, terus abis itu ngapain? Langkah selanjutnya adalah menemukan fokus. Tapi, nah ini kuncinya, fokus yang dimaksud mungkin beda dari yang Anda bayangin selama ini. Coba deh lupain sejenak soal ngejar passion yang kadang nggak jelas itu apa, atau cuma fokus ngejar duit. Coba ide yang agak radikal ini. Optimalkan untuk sesuatu yang menarik. Simpelnya, ikutin aja rasa penasaran Anda. Kedengarannya terlalu simpel ya? Coba deh kita lihat kisah aktivis Marian Stoddard. Cuma karena ngikutin nasihat simpel dari ibunya, pilih aja jalan yang lebih menarik. Dia akhirnya nekat ngerjain proyek bersih-bersih sungai yang kayaknya mustahil banget. Rasa penasarannya soal sungai kotor itu ternyata malah jadi pemicu sebuah gerakan besar dan dampaknya terasa sampai sekarang. Atau contoh lain, T.J. Wagner. Dia seorang perwira militer yang ngelakuin sesuatu yang mungkin dianggap gila sama konsultan karir. Dia cuti 9 bulan buat jadi kapten kapal layar. Sesuatu yang harusnya jadi lubang di CV-nya, malah jadi aset dia yang paling kuat.
Itu yang bikin dia beda dari yang lain, bikin dia jadi menarik. Jadi, intinya apa? Intinya, permainan jangka panjang ini dimulainya ya sekarang. Menciptakan ruang dan ngikutin hal yang menarik itu bukan tugas yang sekali selesai udah, bukan. Itu adalah sebuah latihan, sebuah kebiasaan yang terus-menerus kita lakuin supaya kita bisa ngebangun hidup yang benar-benar berarti. Dan inilah kebenarannya. Sukses yang awet itu jarang banget datang dari lompatan raksasa. Sukses itu datangnya dari efek bola salju, dari langkah-langkah kecil yang teratur dan sabar yang kita ambil setiap hari. Ini kayak kita nanam benih hari ini, buat pohon yang mungkin baru bisa kita nikmatin keteduhannya bertahun-tahun lagi, tapi kita yakin pohon itu pasti akan tumbuh. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Bermain jangka panjang itu bukan soal nebak-nebak masa depan, tapi soal membangun masa depan yang layak kita perjuangkan. Jadi pertanyaannya, apa yang akan Anda mulai bangun hari ini? Kekuatan buat ngebentuk masa depan Anda itu bukan ada di rencana 5 tahun yang muluk-muluk, tapi ada di pilihan-pilihan kecil yang menarik yang Anda buat saat ini juga.